wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Iya, ini akhirnya kita bisa bertemu ya Bu Ana untuk melakukan apa sebelum dengan nanti saya observasi di kelas. Tujuan kita ngobrol di sini adalah saya itu mau nanti mencatat ada beberapa hal yang nanti terkait yang akan dengan lakukan di dalam kelas terkait dengan SPP yang sudah dijelaskan. Untuk nanti di kelas Bu Ana, tujuan pembelajaran yang mau dilakukan apa ya? Ya, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran nanti adalah siswa dapat memahami apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi setelah siswa memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai itu, kemudian siswa dapat menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam kehidupannya. Kemudian nanti saya akan menggunakan PBL (Problem Based Learning), di mana dengan menggunakan model tersebut diharapkan motivasi siswa itu bisa meningkat. Tunggu ini tujuan pembelajaran. Oke, berarti ini kalau yang saya tangkap tadi berarti Bu Ana nanti mau tujuan pembelajarannya adalah untuk ini ya, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Memahami kemudian nanti termotivasi untuk bisa menerapkannya gitu ya. Nah, kemudian apa sih nanti yang jenengan harapkan setelah jenengan menyampaikan itu, pengembangan apa yang ingin jenengan kembangkan untuk siswa nanti terkait dengan pembelajaran ini? Pengembangan yang ingin saya capai di pembelajaran nanti adalah tadi yang pertama adalah kaitannya dengan motivasi siswa, di mana sebelumnya saya belum menerapkan model pembelajaran PBL ini. Jadi dengan menggunakan model PBL ini diharapkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas itu lebih meningkat. Kemudian dari motivasi yang meningkat itu memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dari pemahaman mereka tersebut nantinya bisa mereka kembangkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu. Oh gitu ya. Ini berarti nanti pakai ini ya PBL Problem Based Learning kalau nggak salah ya. Ini berarti nanti ada permasalahan yang harus dimunculkan atau gimana? Iya itu. Oke, nanti semoga ini nanti pengembangannya berjalan lancar ya. Terus untuk strateginya gimana tuh Bu untuk bisa melakukan pembelajaran yang seperti ini, kemudian untuk mencapai tujuan seperti yang Bu Ana sebutkan tadi, gimana? Tadi menggunakan model PBL di mana saya memberikan masalah sehari-hari terlebih dahulu kepada mereka, sehingga dari permasalahan yang dimunculkan diharapkan mereka bisa menjadi aktif dan kreatif. Dengan nantinya saya akan membuat dengan metode diskusi. Jadi mereka kerja kelompok, dan di dalam kerja kelompok itu saya dalam membentuk kelompoknya saya akan memetakan dulu sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi pemetaan yang saya lakukan itu dengan menggunakan, nanti saya akan beri angka. Dari angka itu saya akan akan terlihatlah dari angka yang saya berikan itu gaya belajar mereka. Jadi nanti ada 3 gaya belajar yang ingin saya lihat dari mereka, apakah mereka masuk dalam kelompok yang auditory, visual maupun kinestetik. Nah, dari gaya belajar mereka itu nantinya mereka berdiskusi kelompok, menyelesaikan permasalahan yang nantinya saya tampilkan, sehingga nantinya mereka bisa menjadi termotivasi dan menjadi aktif di dalam pembelajarannya. Oh gitu, iya Bu Ana, itu bagus sekali. Yang saya tangkap berarti nanti Bu Ana itu akan memetakan dulu kebutuhan siswanya ya berdasarkan gaya belajar. Ini kayaknya seru sekali bakalannya nanti ya. Jadi berarti ya
Berarti ini peserta didiknya nanti akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Diharapkan berarti nanti kan bisa lebih semangat nanti gitu ya, terlibat aktif semua. Oke Bu Ana, ini saya sudah nggak sabar nih untuk ikut dalam pembelajaran yang akan Bu Ana lakukan. Nah, ya Bu Ana, untuk tadi nanti kita melakukan observasi di kelas, itu sasarannya berarti kelas berapa ya yang sesuai FPP ini? Ya, nanti saya akan masuk di kelas 7. Kelas 7. Iya. Nah, Bu Ana kayaknya siapnya kapan untuk saya bisa mendampingi Bu Ana melakukan observasi? Berarti membutuhkan ya Bu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Ya, jam pertama sampai jam 3. Oh iya, pas ada jamnya Bu Ana berarti ya, jam pertama sampai jam 3 hari Jumat ya. Saya dulu. Nah, Bu Ana nanti insya Allah nanti saya akan mendampingi di hari Jumat pada saat Bu Ana melakukan observasi. Pada saat Bu Ana melakukan pembelajaran di kelas, saya akan mengobservasi dan saya nanti mohon izin pada saatnya observasi saya akan mencatat hal-hal yang perlu untuk saya catat terkait nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Untuk pasca observasinya berarti nanti akan kita lakukan setelah itu atau di hari lain Bu Ana? Karena setelah itu saya kebetulan ada kegiatan, mungkin boleh di hari lain ya. Oh iya, kita sepakati saja itu kan Jumat, kalau hari Sabtunya kayaknya bisa nggak? Bisa ya. Pas sekali. Oh iya ya, nanti kita ketemu lagi ya Bu Ana untuk di hari Sabtu, untuk kita nanti Jumat dulu, kita dari Jumat dulu untuk melakukan saya melakukan observasi di kelasnya Bu Ana, kemudian hari Sabtunya kita ketemu lagi untuk membahas hal-hal yang sudah jenengan lakukan pada saat observasi. Oke Bu Ana, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Aktivitas gimana buat kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Berdoa mulai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Tidak ada. Mungkin alhamdulillah semuanya sehat. Ya. Ada kesempatan kali ini mau tanya sama kalian. Biar kalian itu yang pasti ini oleh depan. Biar ada motivasi bagi kalian. Kira-kira ada yang tahu kalian ingat kembali apa itu terjadi dari nilai? Nilai itu yang bagaimana ya? Yang kalau satunya naik, satunya satunya turun, satunya turun. Jadi konsisten, satu naik, satu turun, satu turun. Tepuk semangat. Itu bagus sekali, udah semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menggunakan pengertian proporsi dalam penyelesaian masalah terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat. Nanti penilaian yang akan saya lakukan, yang pertama adalah ini ya. Ada 3 penilaian, sikap, penampilan dan pengetahuan. Sudah ibu sediakan, itu sudah ada barcode-nya, silahkan di-scan. Oke, mulai ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan presentasi. Silahkan dikerjakan. Oke, selanjutnya adalah kita masuk pada diskusi kelompok. Untuk menetapkan kamu anggota kelompoknya siapa, itu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya, 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A, itu adalah kelompok visual.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Ana, kabarnya gimana ini hari ini? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi ya, Bu, Iya. ya. Setelah kemarin sudah ketemu 2 kali Iya. di pra observasi, sama waktu itu saya mengikuti pembelajaran Bu Ana di kelas. Nah, setelah kemarin Bu Ana sudah melakukan pembelajaran di kelas, itu kira-kira perasaannya bagaimana Bu Ana? Ya, pada sebelumnya saya merasa khawatir apakah saya bisa. Ternyata setelah saya bisa menerapkan apa yang saya rancang sebelumnya terkait dengan merancang kebutuhan belajar mereka, saya mengelompokkan, kemudian saya menggunakan model PBL dengan menampilkan masalah terlebih dahulu. Ternyata mereka ada ya sedikit tambahan antusias lah daripada pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ada peningkatan motivasi lah belajar mereka terkait materi yang saya sampaikan. Oke ya, kita pembicaraan kita kali ini saya akan ngobrolin terkait apa saja yang kemarin yang catatan-catatan saya yang terkait saya mengikuti Bu Ana di kelas gitu ya. Jadi seputar itu. Yang sudah dijelaskan sama Bu Ana tadi kan sudah melakukan di kelas dan Bu Ana melihat seperti itu ada peningkatan dan lain sebagainya. Tapi ada nggak yang kendala yang mungkin Bu Ana lihat atau hal-hal baru yang selama ini tuh belum terfikirkan Bu Ana, ternyata kok siswanya bagaimana seperti di kelas itu ada kejadian apa gitu yang dari Bu Ana sendiri yang Bu Ana rasakan? Kalau kendala dalam setiap pembelajaran pasti ada ya, terutama kemarin ketika saya melakukan PBL ini dalam kegiatan presentasi ya, itu ada untuk presentasi itu nggak semua anak mau aktif berbicara, jadi hanya kayak juruk-jurukan gitu, kamu saja ngomong jadi kayaknya belum ada kesadaran diri dari mereka untuk saya harus aktif dalam pembelajaran, jadi belum pokoknya saya harus dapat nilai yang bagus kayak gitu dari keaktifan ini. Kayaknya dari mereka belum mau sadar diri gitulah. Menurut saya seperti itu. Gitu ya. Berarti tadi terkait untuk kesadaran diri peserta didik maju mempresentasikan itu belum semuanya ya, masih berarti anak-anak tertentu saja yang akhirnya mau ngomong seperti itu ya. Jadi aktifnya masih belum 100% lah. Iya. Oke. Terus kalau hal-hal baru yang jenengan temui yang di luar dugaan yang jenengan ada nggak yang misalnya dari pembelajaran yang baru strategi ini? Dari pembelajaran yang baru ternyata setelah saya mengelompokkan siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya, mereka itu menikmati Bu. Jadi ketika siswa yang misalkan yang kinestetik itu yang biasanya anaknya nggak mau diem, ternyata setelah dikasih pembelajaran dengan gaya belajar yang mereka inginkan sesuai dengan kata saya itu hasilnya yang kinestetik itu mereka enjoy menikmati pembelajaran itu. Dan anak yang misalkan yang pakai video pembelajaran yang juga ya berarti saya rasa mereka itu menikmati pembelajarannya. Gitu Bu. Berarti strategi yang kemarin jenengan sudah kemukakan ke saya waktu kita percakapan observasi itu sudah ini ya, seperti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Berarti menggunakan angka itu berarti sudah mengubah gitu ya. Itu saya juga sudah lihat lumayan sudah aktif ya. Itu anak-anaknya sudah mulai terlibat, sudah mulai enjoy dan mereka nggak ada masalah ketika dikelompokkan dalam satu yang sesuai gitu ya. Kemudian saya juga kemarin Bu Ana ini kemarin saya sudah lihat Bu Ana waktu melihat anak-anak itu kayaknya kurang antusias, kemudian Bu Ana memberikan ada ice breaking ya. Ice breaking itu sudah bagus sekali. Itu sudah kalau menurut saya itu sudah mulai memunculkan jenengan sudah berpihak pada murid gitu, berarti anak-anaknya sudah mulai jenuh sudah gitu. Terus tadi untuk berkelompoknya juga sudah itu mereka saling kalau saya lihat itu mereka sudah ada diskusi muncul itu bisa nanti jenengan tambahkan untuk misalnya di RPP itu untuk melatih
pembelajaran sosial emosional. Jadi mungkin nanti bisa di RPP-nya nanti ditambahkan melatih itu, karena diskusi itu kan mau mendengarkan, kemudian juga yang lain menerima pendapat, itu kan melatih sekali. Itu bisa dikembangkan mungkin di RPP-nya nanti untuk lebih dimunculkan ya pembelajaran itu. Berarti nanti saya memberikan apa-apa Pak, bagaimana gitu? Tidak perlu memberikan apa-apa, tapi memperbanyak tadi untuk melatih KSN-nya, jadi kan di RPP-nya berarti dituliskan bagaimana untuk memunculkan ini, berarti pembelajaran sosial emosional mengarahnya apa, mereka untuk relasinya kayak tadi yang presentasi. Iya betul. Juga saya lihat waktu di awal pembelajaran jadinya sudah ada pemantik yang siapa itu tokoh Jerome ya. Jerome Pauline itu juga sudah berperpihakan pada murid kalau saya lihat. Nah, terkait untuk yang ini Bu, yang tadi jenengan kan punya permasalahan dengan keaktifan murid. Nah, ke depannya itu jenengan kira-kira punya strategi apa agar anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran, terutama untuk yang tampil presentasi. Tapi saya baru dapat ide ini setelah jenengan memberikan masukan terkait dengan ada sosial emosionalnya. Mungkin nanti dalam RPP-nya dan dalam pelaksanaannya akan saya tambahi terkait dengan tadi keterampilan yang bisa mengaktifkan siswa. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran mereka dalam berelasi, dalam diskusi lah, dan dalam menampilkan hasil presentasinya. Nah, kira-kira Bu Ana ini rencana itu mau dibentukkan kegiatan seperti apa? Sudah ada gambaran untuk melatih tadi anak-anak itu biar mereka terbiasa tampil gitu dalam kegiatan apa ini Bu Ana ada? Apa ya Bu? Mungkin ketika pembelajaran saya harus banyak memberikan pertanyaan dulu. Kemudian kakak ini mungkin ya absen ya. Jadi setiap anak bisa diberikan kesempatan untuk berbicara yang sama. Jadi nanti semuanya rapat, bisa terlatih ngomong. Itu yang sulit sekali ditunjukkan di siswa saya. Malu-malu kalau disuruh berpendapat, mungkin dengan memberikan pertanyaan ataupun bentuk soal, tak suruh menjawab satu-satu pakai aksen. Itulah mungkin yang bisa kedepannya saya untuk semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Terpikirkan nggak kalau misalnya membuat kegiatan yang lebih mengasihkan buat anak-anak itu? Ini sekedar masukan dari saya, misalnya kegiatannya itu di luar, boleh di luar pembelajaran, misalnya untuk menguatkan karakter itu biar nanti dalam pembelajarannya Bu anak itu, saya aja nih yang maju atau apa itu boleh Bu, karena untuk pembelajaran sosial emosional ini memang tidak selalu di dalam kelas terintegrasi, tapi Bu anak boleh penguatannya itu di luar, misalnya kegiatannya apanya. Jadi mungkin kalau menurut saya di sekolah sini kan ada yang namanya IPM. Mungkin dengan kegiatan IPM itu kan ada di mana anak bisa latihan ngomong, public speaking gitu ya. Saya mungkin bisa mengarahkan mereka, atau mungkin saya bisa menjadi narasumber atau pembicara di kegiatan IPM sekali yang diadakan sama IPM. Terus saya nanti akan memberikan masukan untuk IPM bisa membuat program atau kegiatan yang terkait anak latihan ngomong, tumbuh gitu ya. Ya intinya menimbulkan rasa percaya. Itulah memang susah sekali Bu. Itu problem di semua sekolah sepertinya. Nah, terus Bu Ana, ini kira-kira yang tadi program ini kayaknya dengan bisa mulai eksekusi ini kapan gitu? Kebetulan ini kan minggu terakhir sebelum bulan puasa ya. Biasanya kegiatan IPM itu ada di malam minggu. Mungkin saya bisa masuk di situ. Ada kajian-kajian gitu ya. Berarti waktu dekat ini ya Bu Ana ya? Waktu dekat, tapi untuk kegiatan yang memang benar melatih
tidak bisa waktu dekat ini karena harus ada yang namanya buat program itu kan enggak Iya, mungkin hitungan waktu yang dikomunikasikan. jadi harus ada komunikasi dengan pihak-pihak yang Iya. bisa membantu. Minimal berarti kalau untuk ini kan komunikasi dan lain sebagainya kan dimulai di minggu ini. Iya. Tadi Iya. ya bisa. Berarti kira-kira menurut Bu Ana itu kapan waktu yang tepat ini setelah berkomunikasi, berarti apakah di pertengahan bulan ini atau gimana? Yang kegiatan yang Iya. pas gitu tadi. Iya, yang mau untuk melatih ini. Ini terkait efektivitas kegiatan tersebut kayaknya kok setelah puasa Bu. Oh, setelah puasa. Kalau bulan puasa kayaknya agak susah menjawab semuanya. Oke Bu Ana, ini karena memang situasinya memang sudah menjelang libur, jadi kegiatan juga ini ya dari awal semester nanti ada pesantren. Oke, ini Bu Ana, nanti mungkin kita bisa lihat lagi ya kalau jenengan sudah melaksanakan, apakah nanti setelah jenengan melaksanakan program penguatan sosial emosional agar mereka bisa memunculkan manajemen diri, oh saya mereka tuh punya efikasi diri, oh saya harus bisa gini gitu. Kita coba ya, mudah-mudahan nanti di pembelajaran selanjutnya anak-anak itu bisa lebih aktif, terlibat aktif, percaya diri, mau maju. Itu memang harus. Oke Bu Ana, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya Bu Ana bisa menerapkan hal-hal yang sudah Bu Ana rencanakan tadi. Terima kasih sekali Bu atas masukannya. Ini menjadi ide bagi saya untuk bagaimana mengaktifkan siswa ke depannya, karena memang susah sekali membuat siswa percaya diri, terutama untuk mengungkapkan pendapat itu memang susah sekali. Mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu bisa melatih mereka biar lebih aktif lagi. Iya, oke. Terima kasih juga Bu Ana. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan. Terima kasih. Selamat untuk melanjutkan di strategi-strategi pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan murid-murid di SMP Muhammadiyah 7 Ampel Gading ini lebih menjadi murid-murid yang berani berkarakter, ya, bisa siap nanti terjun ke. Terima kasih Bu Ana.